Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين معاشر المسlimat, para ummahat dan akhwat jemaah kajian Masjid At-Taubah yang mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah lama kita tidak mengaji di tempat ini dalam kajian ummahat dan akhwat ini, pada hari ini kembali Allah mengizinkan, walaupun dalam kondisi masih belum kondusif, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berharap kepadanya. Mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu dan kita bisa kembali seperti biasa menuntut ilmu. Ma'asyiral akhwat wal ummahatil karimat, selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan senantiasa kita cintai dan kita hormati dan ta'zim, dan mudah-mudahan juga kita ikuti dengan senang hati. Kembali kita bersama Imam Al-Bukhari rahimahullah melalui kitabnya Al-Adabu Al-Mufrad. Terakhir pertemuan kita pada tanggal 10 bulan Maret 2021, kalau saya tidak salah catat.
Kita berhenti pada babu la yasubbu walidayhi. Bab seorang tidak boleh mencaci maki orang tuanya sendiri atau kedua ibu bapaknya. Ini bab tentang larangan seseorang mencaci dan mencela serta menghina kedua orang tuanya, ibu dan bapaknya. Nah, bagaimana? Apakah mencaci maki langsung atau dengan mencaci maki orang lain lalu atau orang tua orang lain lalu dibalas oleh orang itu? Sama hukumnya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Muhammad ibn Katsir, telah menyampaikan hadis ini kepada kami atau telah menceritakan isnad hadis ini kepada kami Muhammad ibn Katsir, wa huwa Muhammad ibn Katsir al-Abdi al-Basri, thiqatun. Qala akhbarana Sufyan, dia berkata telah memberitakan kepada kami hadis ini Sufyan, itu Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq al-Thawri, dikenal dengan Sufyan al-Thawri, Abu Abdullah al-Kufi, imamu ahli Iraq, imamnya ahli Iraq, wa muhaddithuha. Qala haddathani Sa'ad ibn Ibrahim, Sufyan berkata telah menceritakan kepadaku hadis ini Sa'ad ibn Ibrahim, itu Sa'ad ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf az-Zuhri, thiqatun thabt, an Humaid ibn Abdurrahman, dari Humaid bin Abdurrahman, itu dari pamannya Humaid bin Abdurrahman ibn Auf az-Zuhri al-Madani, juga thiqatun, an Abdullah ibn Amr, dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu wa an abih, salah seorang dari penulis wahyu dan penulis hadis nabawi di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, minal kabairi ayyashtuma ar-rajulu walidayhi, ayyashtuma ar-rajulu walidayhi atau ayyashtima ar-rajulu walidayhi. Di antara dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa besar yaitu seseorang mencaci kedua orang tuanya, itu ayah dan ibunya. Termasuk dosa besar mencaci kedua orang tua kita. Faqalu kaifa yashtum, bagaimana dia mencaci maki orang tuanya? Qala, Nabi menjawab, yashtumu abar rajuli, yaitu dengan cara dia mencaci bapak orang lain, bapak laki-laki lain. Fayashtimu atau fayashtumu abahu wa ummah, sehingga dibalas dengan orang yang dicelanya tadi, membalas dengan mencaci maki pula ayah dan ibunya sendiri. Ma'asyiral kiram, ma'asyiral karimat, al-ikhwah wal akhawat wal ummahat al-karimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan termasuk dosa besar mencaci maki atau mencela serta menghina kedua orang tua kita. Ayastumar rajulu walidayhi, yaitu mencaci maki kedua orang tuanya, termasuk dosa besar karena ini bentuk daripada al-uquq, yaitu durhaka. Karena Allah berwasiat kepada kita, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Rabbmu telah berwasiat. Wasiat itu maknanya perintah.
Makanya kalau ada orang tua kita berwasiat, wajib dilaksanakan. Apabila ada suami kita berwasiat, wajib dilaksanakan. Karena wasiat itu maknanya adalah perintah. Dan demikian juga dengan mana wa qadha. Qadha itu adalah perintah. Wa qadha rabbuka, yakni amara rabbuka alla ta'budu illa iyyah, tidak beribadah kecuali kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan Allah juga memerintahkan untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan dalam pembelajaran sebelumnya bahkan dikatakan sekalipun orang tua kita tidak beragama Islam, Allah Subhanahu wa taala katakan imma yablughan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Ya, andainya kedua orang tuamu itu memaksamu untuk menyekutukan sesuatu denganku, maka jangan taati perintahnya itu. Kalau dia paksa untuk melakukan syirik kepada Allah, jangan ditaati. Tetapi di balik itu ada perintah, wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Tetapi kalau masalah dunia, maka bersahabatlah dengannya, yaitu temanilah keduanya atau bergaullah dengan keduanya, bersikaplah kepada keduanya ma'rufa, dengan sesuatu yang ma'ruf. Ya, sesuatu yang ma'ruf mana adalah dengan cara yang baik. Karena yang ma'ruf di antara muamalah anak kepada orang tua adalah hormat dan ta'zim kepadanya, yaitu hormat dan ta'zim kepada orang tua. Bagaimana tidak, orang tua itu ya hak terbesar setelah hak Allah adalah hak orang tua terhadap kita. Oleh itu kaum muslimat, para ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka menghina orang tua adalah bentuk daripada melecehkannya, merendahkannya, tidak memuliakannya, dan tidak berbuat ma'ruf kepadanya. Oleh itu dihitunglah sebagai minal kabair. Bahkan mengucapkan kata-kata tidak senang, atau dalam bahasa Al-Quran, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma wala tanharhuma. Apabila sampai di waktu mereka berumur tua renta dan berada bersamamu, maka jangan katakan kepada mereka kalimat yaitu kalimat tadajjur, yaitu tidak senang, wa tasakhut, merasa murmarah dengan keberadaan orang tua. Mengatakan saja tidak boleh, apalagi mengatakan yang lebih daripada itu. Maka Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan minal kabairi ayyashtumar rajulu walidayhi, termasuk dosa besar seorang laki-laki mencela atau menghina serta mencaci kedua orang tuanya. Nah, mungkin ada yang bertanya, mereka merasa heran, bagaimana pula seseorang boleh mencaci orang tuanya? Ya, mana mungkin? Lalu lalu Nabi SAW memberikan ilustrasi, memberikan gambaran yang jelas bahwa yang dimaksud bukan hanya mencaci secara langsung, tetapi masuk di antaranya adalah ayyastuma abar rajul, yaitu laki-laki ini karena berkelahi dengan seseorang yang lain misalnya, atau berbantah, lalu dia caci maki ayah dan ibu orang itu, ayah dan ibu orang yang menjadi lawannya. Nah, tentu saja mendengar orang tuanya dicaci maki, dihina dan direndahkan,
pasti orang ini membalas. Karena kalau ayahnya dicaci itu lebih daripada mencaci dirinya sendiri, maka dia pun membalas. Maka dengan demikian samalah dosanya seseorang itu ketika dia menyebabkan orang tuanya dicaci maki, maka sama dosanya dengan dia sendiri yang mencaci makinya. Oleh itu, ikhwah akhwat dan para ummahat yang dirahmati Allah, ketika Allah SWT melarang kita umat Islam mencaci dan mencela orang-orang musyrikin dan tuhan-tuhan mereka, maka sebab dilarang kenapa? Fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Sebab mereka itu kalau kita caci maki tuhan-tuhan mereka, mereka akan membalas mencaci maki Allah. Akhirnya kita menjadi penyebab Allah dicaci dan dicela oleh orang-orang kafir. Maka kita dilarang untuk mencaci maki dan mencela tuhan-tuhan orang tersebut, dan menyebutkan dia salah bahwa itu adalah sembahan yang batil, itu boleh, karena mengatakan batil itu batil wajib. Tapi merendahkan, mencaci maki, menghina dan sebagainya itu tidak dianjurkan. Sebab apa? Sebab bisa saja dengan caci maki kita terhadap Tuhan mereka, maka akan menyebabkan mereka mencaci maki Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga kita menyebabkan atau menjadi penyebab Allah direndahkan oleh orang-orang kafir. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, khususnya yang hadir pada petang hari ini di Masjid At-Taubah, para ummahat dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadis ini masuk dalam bab ini, yaitu jangan caci maki. Jangan mencaci maki orang-orang, jangan mencaci maki orang tua orang lain. Sebab kalau kita mencaci makinya akan menyebabkan orang tua kita dicaci maki oleh orang lain tersebut. Nah, itu sama saja dengan kita sendiri yang mencaci maki orang tua kita sendiri, karena kita jadi penyebabnya. Oleh sebab itu intinya tidak baik menjadi penyebab orang tua kita dicaci maki orang lain, yaitu dengan cara kita mencaci dan mencela orang tua orang lain tersebut. Ma'asyiral ummahati wal akhawat rahimanillah wa iyyakum. Ini hadis pertama, bahwa termasuk dosa besar mencaci orang tua sendiri. Yang kedua juga larangan mencaci orang tua orang lain. Sebab di antara adab seorang muslim itu adalah menghormati yang lebih tua. Andainya pun kita berkelahi dengan anaknya, jangan diikutkan dengan menghina orang tuanya. Jangan diikutkan dengan menghina orang tuanya, karena walaupun bukan orang tua kita, mereka mesti juga dihormati sebagai orang tua. Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa la yarham saghirana. Tidak termasuk golongan kami, kata Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang tidak mentauqir, tidak menghormati orang-orang tua di antara kami, dan tidak pula menyayangi anak-anak kecil di antara kami. Dan lebih daripada itu kaum muslimat yang dirahmati Allah, bahwa mencela dan mencaci serta menghina dan memaki pada asalnya juga tidak dianjurkan. Bahkan mencaci maki hewan sekalipun juga tidak dianjurkan. Bahkan mencaci maki penyakit juga dilarang. Misalnya sekarang kita sedang pandemik, kalau kita bilang celaka ini pandemi, tidak boleh. Karena Aisyah radhiyallahu taala pernah mencela penyakit demam, wailah humma, yaitu celakalah humma, ini penyakit panas ini. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan caci maki. Jangan mencaci maki. Oleh itu mencaci dan memaki bukan sifat dan adab seorang muslim dan muslimah.
dan lebih besar bila caci maki tersebut menyebabkan orang-orang yang mesti kita hormati, yang mesti kita ta'zim, yang mesti kita berbakti kepadanya dicaci maki oleh orang lain. Maka pertama, mencaci dan memaki tidak dianjurkan, bahkan termasuk adab buruk. Yang kedua, tidak boleh mencaci maki orang yang sudah tua. Yang ketiga, bahwa ketika kita sedang marah atau tidak berbaikan, maka hindari mengucapkan kata-kata yang merendahkan dan menghina. Dan yang keempat, bahwa mencaci dan mencela orang tua termasuk dosa besar. Dan di antara cara memaki orang tua kita adalah dengan memaki orang tua orang lain, yang menyebabkan dia mencaci maki orang tua kita. Oleh sebab itu, semoga Allah jauhkan kita daripada adab yang buruk ini, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang buruk adab serta durhaka kepada orang tua, sehingga termasuklah di antara dosa-dosa besar yang harus kita hindari. Ma'asyiral ummahati wal akhawat al-hadirat wal ma'asyiral kiram al-musyahidin wal musyahidan yang dirahmati Allah SWT. Kemudian Imam Al-Bukhari menyebutkan riwayat yang kedua dalam bab ini, qala haddatsana Muhammad ibn Salam, telah menceritakan hadis ini kepada kami Muhammad ibn Salam, yaitu Muhammad ibn Salam ibnul Faraj As-Sulami Al-Bikandi, masyhur di antara syekhnya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala akhbarana Makhlad, telah menceritakan kepada kami Makhlad, yaitu Makhlad ibn Yazid Al-Harrani. Makhlad ibn Yazid Al-Harrani thiqatun qala atau hasanul hadis, qala akhbarana Ibnu Jurayj, telah menceritakan kepada kami Ibnu Jurayj, yaitu Abdul Malik Ibnu Abdul Aziz Ibnu Jurayj Abu Muhammad Al-Makki, thiqatun faqih lakinnahu mudallis. Tapi di sini dia menyebutkan samanya daripada gurunya. Qala sami'tu Muhammad Ibn Al-Harith Ibn Sufyan Ibn Amr subhanallah Al-Qurashi, saduqun hasanul hadis, yaz'umu, dia mengatakan anna Urwah bin Iyad, bahwa Urwah ibn Iyad An-Nufaili Al-Makki Al-Qurashi ahadut tabi'in, akhbarahu, memberitakan kepadanya, annahu sami'a Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, bahwa dia mendengar Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul, berkata, minal kabairi indallahi ta'ala ay yastasibba ar-rajulu liwalidayhi. Minal kabairi indallahi ta'ala ay yastasibba ar-rajulu liwalidayhi. Ma'asyiral ummahati wal akhawatil karimat, berkata Imam hadis ini diriwayatkan dalam sanad ini dengan mauquf kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, yang maknanya adalah minal kabairi indallahi ta'ala, termasuk dosa besar di sisi Allah, ayyastasibbar rajulu liwalidayhi, jadi dari sabba istasabba masuk kalimat di makna talab. Talab maknanya menyebabkan, yaitu termasuk dosa besar di mana seorang laki-laki menjadi penyebab atau meminta orang lain mencela orang tuanya sendiri. Jadi menyebabkan orang lain mencela kedua orang tuanya. Nah, karena mencela dan mencaci itu adalah termasuk dosa besar, dan akan lebih besar lagi bila itu dilakukan terhadap orang tua kita sendiri. Dan di antara penyebabnya tadi sudah kita jelaskan adalah kita sendiri yang menyebabkan orang lain mencaci dan mencela
kedua orang tua kita. Oleh itu, para ummahat yang dirahmati Allah dan para akhwat yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari mencaci dan mencela orang tua orang lain yang pada gilirannya menyebabkan kita dicela oleh orang-orang, menyebabkan orang tua kita dicela oleh orang lain. Ma'asyiral kiram, ma'asyiral karimat yang rahmati Allah SWT, barangkali sampai di sini bab ini seperti yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Mungkin kalau ada beberapa pertanyaan yang mau disampaikan, dipersilakan. Tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Lanjut. Masya Allah. Baik. Biasa rajin bertanya. Baik, bismillah. Kemudian bab yang ke-15, babu uqubati uquqil walidain. Bab hukuman durhaka kepada kedua orang tua. Bab hukuman akibat durhaka kepada kedua orang tua. Maksud Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di sini adalah bahwa ada hukuman yang Allah segerakan. Ya, hukuman kalau durhaka kan jelas ada hukumannya, tapi maksud di sini adalah disegerakan di dunia. Mungkin disegerakan di dunia oleh Allah tabaraka wa taala. Yaitu qala rahimahullah taala haddatsana Abdullah ibn Yazid. Abdullah telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Yazid, Abdullah ibn Yazid al-Makki al-Muqri, thiqatun faqih. Nah, kemudian qala haddatsana Uyainah ibn Abdurrahman, telah menceritakan kepada kami Uyainah ibn Abdurrahman, Uyainah bin Abdurrahman ibn Jawshan al-Ghatafani Abu Malik thiqatun, an abihi, dari bapaknya Abdurrahman ibn Jawshan al-Qatawani, thiqatun, an Abi Bakrah Nufi' ibn al-Harith ibn Kaladah al-Thaqafi. Abu Bakrah dikenal dengan Abu Bakrah, yaitu Bakarah itu adalah katrol, karena dia ketika menaklukkan benteng Taif, dia naik katrol dan masuk ke dalam benteng dan membuka pintu benteng dari dalam, maka dikenallah dia dengan Abu Bakrah. Namanya Nufi' ibn al-Harith ibn Kaladah al-Thaqafi radhiyallahu ta'ala anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wassalam, qala ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjila Allah li sahibihi al-uqubata ma'a ma yuddakharu lah min al-baghyi wa qati'ati ar-rahim. Min al-baghyi wa qati'atir rahim. Tidak ada, dari Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, tidak ada dosa yang lebih patut
Allah segerakan hukumannya bagi pelakunya di dunia tentunya, ma'a ma yudakhkharu lahu, di samping hukuman yang disiapkan untuknya di akhirat. Artinya ada hukuman di dunia dan ada hukuman di akhirat. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT, tidak ada dosa yang lebih patut Allah segerakan hukumannya bagi pelakunya di dunia bersama apa yang dia simpan, Allah siapkan di akhirat, lebih daripada minal baghi, daripada sifat zalim, melampaui batas, yaitu zalim melampaui batas, dan wa qati'atir rahim, dan memutuskan silaturahim. Ma'asyiral ummahati wal akhawatil karimat yang dirahmati Allah SWT. Nah, munasabah hadis ini bahwasanya ada hukuman yang Allah segerakan kepada orang yang memutuskan silaturahim, dan silaturahim yang paling besar adalah antara anak dengan orang tuanya. Nah, kalaulah memutus silaturahim berhak disegerakan azabnya di dunia, tentu silaturahim dengan orang tua, ayah dan ibu, lebih cepat disegerakan azabnya atau balasannya, ganjarannya di dunia. Maka di sini Nabi alaihissalatu wassalam, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah, dan sahih, sanadnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala wa rahimallahu al-jami'. Nah, tidak ada dosa yang lebih patut disegerakan oleh Allah hukumannya di dunia bersama dosa yang akan menyambutnya di akhirat, melebihi sifat zalim dan qati'atur rahim, yaitu memutuskan silaturahim. Nah, durhaka pada orang tua pada umumnya memutuskan silaturahim. Ya, terjadi permasalahan kadang sedih warisan antara orang tua dengan anaknya. Subhanallah, ini luar biasa cintanya kepada dunia sampai-sampai rela untuk memutuskan silaturahim dengan orang tuanya sendiri gara-gara harta yang kalau ibunya sendiri atau ayahnya sendiri meninggal nanti juga akan balik kepadanya. Tapi subhanallah, syaitan akibat tidak berilmu dan belajar agama yang baik, kemudian tidak beriman pada Allah Taala, kadang-kadang menyebabkan perselisihan. Dan termasuk qati'atur rahim adalah orang-orang yang akibat misalnya mendapatkan la qadarallah istri-istri yang suka membatasi gerak suaminya untuk berbakti pada orang tuanya. Ini juga akan mendapatkan ganjaran yang disegerakan. Dan yang disegerakan ini tidak jarang adalah dia dihukum Allah mendapatkan anak-anak yang durhaka pula. Diceritakan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, ada seorang laki-laki yang sudah hampir tua renta, tiba-tiba dipukuli oleh anaknya, oleh seorang pemuda di tempat yang ramai. Di tempat ramai dipukuli, dipelasa oleh anak muda. Lalu datang orang-orang ingin melerainya, ingin melerai antara orang tua ini dengan anak muda ini. Subhanallah, ketika orang datang kepadanya, dia bilang, biarkan dia, biarkan anak ini mempelasa saya, biarkan anak ini memukuli saya, sebab dulu di tempat ini, di tempat yang sama ini, saya pernah memukuli orang tua saya sendiri. Allahu Akbar. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan yang didapat seperti yang kita lakukan. Oleh itu, ma'asyiral akhawat wal ummahatil karimat, jangan sampai kita menjadi penyebab ala suami-suami kita menjadi orang-orang yang durhaka pada orang tuanya, sehingga kita nanti dapat hukuman mendapatkan anak-anak yang durhaka kepada kita. Ini di dunia, dan di akhirat subhanallah lebih daripada itu. Semoga Allah memaafkan kita, semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk saling menjadi penyokong bagi keluarga kita, suami
dan anak-anak kita untuk menjadi orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya. Ingat bahwa sesungguhnya kita menjadi penyebab durhaka suami kepada orang tuanya, memutuskan silaturahim suami dengan orang tuanya, mungkin kita akan menuai itu juga di dunia. Kita diberikan anak-anak yang nanti mendapatkan pula orang-orang atau istri seperti kita, orang tuanya yang dulu pernah menjadi penyebab anak-anak orang suami-suami kita menjadi memutuskan silaturahim dengan orang tuanya. Ma'asyiral karimat yang rahmati Allah, hadis ini jelas bahwa orang zalim itu cepat sekali diberi hukuman. Karena apa? Orang yang dizalimi doanya mustajab, seperti yang akan datang pada hadis-hadis setelah ini insyaallah taala. Bahkan ma'asyiral karimat yang rahmati Allah, seperti akan disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab setelah ini, kisah bab da'watil walidain, bab doa kedua orang tua. Coba bayangkan sebuah kisah seorang ahli ibadah yang tanpa dosa, ketika dia sedang sholat dipanggil ibunya, subhanallah, ya, dia punya uzur, tapi Allah beri ujian. Bagaimana dengan kita yang sama sekali tidak ada uzurnya, menyebabkan kita durhaka dan lambat menerima atau mengabulkan panggilan orang tua kita. Ini ada sebabnya, yaitu sedang sholat. Bagaimana dengan yang sama sekali tidak ada sebab? Oleh itu, ma'asyiral akhwat yang dirahmati Allah, kepada Allah kita memohon semoga dijauhkan dari hal-hal yang menyebabkan kita dijauhkan Allah tabaraka wa taala daripada nikmatnya dan didekatkan kepada azabnya. Nah, hadis ini pertama, ada dosa-dosa yang Allah segerakan azabnya di dunia. Yang kedua, di antara dosa yang paling cepat dicepatkan azabnya adalah durhaka kepada orang tua, memutuskan silaturahim dengan orang tua, dan adalah menzalimi atau melampaui batas terhadap hak orang lain. Yang ketiga, bahwa sesungguhnya dosa itu atau balasan yang kita terima biasanya sebanding dengan amalan yang kita lakukan. Sebanding dengan amalan yang kita lakukan. Kalau kita menyebabkan orang durhaka, kita akan mendapatkan atau menjadi orang yang didurhakai pula. Masya Allah, ini datang juga pertanyaan. Baik. Hadis yang kedua dalam bab ini, qala jazakallah khairan. Siapa nama? Jazakallah khairan. Mau dibacakan semua ni? Ya. Baik. Hayakallah. Syukran. Baik. Qala hadatsana Al-Hasan ibn Bishr, telah menyampaikan hadis kepada kami Al-Hasan ibn Bishr. Qala hadatsana Al-Hakam bin Abdul Malik, telah menyampaikan hadis kepada kami Al-Hakam bin Abdul Malik an Qatadah, dari Qatadah ibn Da'am as-Saddusi Al-Basri, an Al-Hasan, dari Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan Al-Basri Abu Sa'id, Imam Ahli Al-Basrah pada zamannya, an Imran bin Husain, dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma taquluna fi zina wa syurbil khamri was sariqah. Apa yang kalian katakan atau bagaimana pendapat kalian tentang dosa zina, minum khamar dan mencuri? Qulna Allahu rasuluhu a'lam, kami menjawab Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala hunnal fawahish, sesungguhnya itu adalah dosa-dosa yang sangat keji. Wa fihinnal uqubah, dan itu ada uqubahnya, ada ganjarannya. Ala unabbiukum bi akbaril kabair, mau nak kalian aku sebutkan atau aku beritakan dosa-dosa besar yang terbesar? Asyirku billah, yaitu syirik kepada Allah tabaraka wa taala, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaki'an fahtafaz, awalnya Nabi sedang bersandar lalu dia berdiri, yaitu duduk tegak. Qala wazzuru, dan berkata bohong. Nah, hadis ini kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, Nabi menanyakan kepada para sahabat tentang dosa-dosa yang tak bisa diterima oleh akal sehat, yaitu dosa zina, dosa meminum khamar, dan dosa mencuri. Ini semuanya tak ada secara tabiat, pasti orang tidak suka.
secara tabi'i, secara fitrah orang merasakan ini sangat keji sekali, merusak semuanya. Nah, bagaimana menurut kalian? Kata mereka, Allah Rasul ini mau dosa-dosa keji dan padanya terdapat hukuman. Ada hukuman. Di mana? Disegerakan. Kemudian ada lagi yang lebih daripada itu. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Mau tidak kalian saya beritahukan dosa besar yang terbesar? Maka dijawab oleh Nabi sendiri, asyirku billah, yaitu syirik kepada Allah, wa uququl walidain, dan durhaka pada orang tua, wa kana muttaki'an. Pada awalnya beliau agak menyandar, fahtafaza, lalu beliau duduk tegak dan mengatakan wazur, dan berkata bohong. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Marwazi dalam Birr as-Silah, wa Tabarani dalam Mu'jam al-Kabir, wal Baihaqi dalam As-Sunan Kubra. Tapi hadisnya dengan sanad ini dhaif, tapi makna dan seluruh dosa-dosa yang disebutkan ini disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, munasabah hadis ini dengan bab adalah wa fihinnal uqubah, di dalam dosa itu terdapat uqubah. Nah, kalau zina sendiri, syurbul khamri, sariqah, itu ada hukuman yang disegerakan. Bagaimana dengan yang lebih besar daripadanya, itu syirik kepada Allah dan durhaka kepada orang tua. Oleh sebab itu, maka Allah SWT, Nabi SAW mengingatkan jangan sampai ini terjadi pada kita, karena dikhawatirkan dosanya akan mendatangi kita di dunia sebelum sampai kita mendapatkan ganjaran yang lebih berat di akhirat. Semoga Allah selamatkan kita. Ma'asyiral karimat yang dirahmati Allah SWT, barangkali karena waktu, maka ada beberapa pertanyaan tadi tidak ada, ternyata ada juga jadinya. Baik, kita lihat mana yang mudah kita jawab, kalau tidak kita undur besok insyaallah taala. Qala Ustaz, ketika orang-orang mencela pemerintah, apakah termasuk mencela orang tua? Karena di dalam pemerintahan itu ada orang-orang yang dihormati dan dituakan. Mohon pencerahan Ustaz. Baik, ibu yang bertanya, memang dia tidak masuk mencela orang tua, maksudnya tidak mencela orang tua secara khusus, tetapi mencela orang-orang yang dihormati, khususnya orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah SWT kepada kita. Ini lebih besar lagi, atau termasuk yang dosa besar juga, karena Nabi SAW melarang itu. Nabi melarang itu. Dan jelas sekali kalau ada hal yang mau disampaikan, kata Nabi SAW, sampaikan dengan cara sembunyi-sembunyi, karena mereka adalah orang yang punya hak besar terhadap kita. Bahkan mungkin ketika dalam beberapa momen haknya lebih besar daripada hak orang tua kita sendiri. Misalnya ketika ada panggilan jihad secara istighfar am, itu semuanya harus berangkat, maka tidak perlu izin orang tua waktu itu. Bahkan para ulama menyebutkan secara ijma' tidak diperlukan izin orang tua untuk berjihad membela negara atau membela agama atau membela negara pada waktu itu, apabila diminta oleh imam atau pemerintah yang memerintah pada saat itu. Ma'asyar kariman yang dirahmati Allah, maka mencela mereka adalah lebih dilarang insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang tua mengatakan kepada anak perempuannya bahwa dia tidak akan diberikan warisan kepadanya. Apakah sikap orang tua ini diperbolehkan? Dan apabila kedua orang tua ini meninggal dunia, apakah anak perempuannya ini tidak boleh mendapat warisan? Ma'asyiral ummahati wal akhwat yang rahmati Allah, warisan itu bukan milik lagi orang yang meninggal. Miliknya hanya wasiat. Sedangkan warisan itu milik Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan Allah yang berhak membaginya. Dan ini wasiat Allah. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayaini, sampai akhir ayat wasiyatan minallah.
wasiat dari Allah. Allah tekankan, kalau wasiat orang tua saja, wasiat orang meninggal wajib dilaksanakan, maka wasiat Allah lebih wajib dilaksanakan. Makanya tidak ada lagi hak orang tua dalam hal ini. Sekalipun anaknya durhaka, maka haknya sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai ahli waris tetap didapatkan. Oleh sebab itu, jadikanlah harta kita, menjadikan anak-anak kita berbakti kepada kita, jangan menjadikannya sebagai anak-anak yang ini. Yang kedua, ini tidak dibolehkan orang tua mengancam anak itu tidak dapat warisan, sebab akan menimbulkan nanti perselisihan berkepanjangan bagi anak-anaknya. Bagi anak-anak yang tidak paham dan mengerti hukum syariat, nanti mereka memegang kata orang tuanya ini, akhirnya mereka berkasus. Padahal seharusnya mereka selesaikan dengan kekeluargaan, tapi akhirnya harus menempuh jalur hukum. Dan ini sebenarnya pada hakikatnya merusak nama baik keluarga sendiri. Oleh sebab itu, maka pesan orang tua ini bertentangan dengan pesan Allah tabaraka wa taala, maka didahulukan pesan Allah, yusikumullahu bi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain, bahwa warisan itu tidak dapat kecuali beda agama, maka tidak dibolehkan. Nah, oleh sebab itu, dan juga nasihat kita kepada anak, apapun kata orang tua, maka kita harus kita yang mengalah dan minta maaf kepada orang tua. Apalagi orang tua yang sudah pikun, yang kadang-kadang tidak ketahui lagi apa yang diinikannya. Maka kita sebagai anak berbaktilah kepadanya, mengalah sementara, insya Allah dia tak lama, dan lebih baik dia pergi dalam keadaan ridha kepada kita daripada kita mempertahankan hawa nafsu kita, pokoknya tidak mau berbaikan dengan orang tua. Ini adalah kekeliruan yang besar terjadi pada banyak anak, ya, dengan alasan macam-macam. Kadang-kadang alasan orang tuanya dulu pernah perhatikannya di waktu kecil dan sebagainya. Itu dosa mereka, jangan kita balas dengan dosa pula yang lebih besar dari kita. Apakah kita mau berdosa? Orang tua berdosa, kita ikut berdosa? Tidak. Maka biarlah, kalau bisa dengan kita berbakti kepadanya, akhirnya dia bertobat kepada Allah dan minta ampun kepadanya, sehingga dia hilang dosanya, kita pun nyaman dan tidak berdosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyintakan aib orang tua kita kepada saudara-saudara kita dalam rangka memperbaiki keadaan hubungan silaturahim keluarga, apakah ini dibolehkan? Apa maksudnya menceritakan aib? Kalau bisa tanpa diceritakan aibnya, tentu lebih baik. Ya, kalau bisa untuk memperbaiki hubungan, tidak mesti dengan mencitra aibnya. Cukup dengan mengatakan bahwa bahkan mungkin ditempuh dengan jalan yang lebih baik, bahwa si fulan orang tuanya memuji orang yang sedang tidak baikan dengannya. Ya, dalam hal ini kan boleh berdusta untuk memperdamaikan antara dua orang yang berseteru. Boleh kita mengatakan si fulan sangat menghormati ibu misalnya, sangat, dan ingin sekali berbaikan dengan ibu, dan pergi pula kepada yang satunya juga kita katakan seperti itu. Akhirnya mereka berbaikan kembali daripada menceritakan aib dan kelemahan orang tua kita kepada mereka. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau memang harus dan terpaksa itu diceritakan supaya ada diperbaikan, mudah-mudahan ini tidak termasuk yang dilarang. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ampun, saya ingin bertanya bagaimana sikap kita kepada keluarga yang mengeluarkan kata atau kalimat putus hubungan keluarga kita dikarenakan harta kita yang mereka minta, padahal tidak ada haknya di sana. Dalam hal ini keluarga ini bukan orang tua saya, tapi saudara-saudara orang tua saya atau saudara-saudara saya. Bagaimana cara silaturahimnya? Karena mereka tidak mau lagi berbicara. Saya tidak berikan lagi harta saya karena sebelum harta ini mereka sudah mengambil tanpa keridhaan saya. Orang tua saya sudah wafat keduanya. Pertama, kita doakan semoga kedua orang tua, ibu atau saudari, Allah berikan rahmat dan karunia, Allah berikan rahmatnya, ampuni dosanya dan lapangkan kuburannya. Yang kedua, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, dia terkenal dengan pemurahnya. Salah seorang orang yang dibiayai hidupnya adalah keluarga Mistah ini orangnya buta.
Dan ketika Aisyah radhiyallahu taala anha difitnah melakukan perbuatan keji yang tidak dia lakukan, sampai-sampai Nabi harus bersabar selama 1 bulan sampai turun ayat Al-Quran yang dibaca sampai akhir zaman bahwa Aisyah bebas dari segala tuduhan. Nah, termasuk pula yang ikut-ikutan menuduh Aisyah si Mistah ini, sampai Abu Bakar bersumpah tak akan memberikan lagi nafkah sebesar pun setelah itu. Masyaallah karimat yang dirahmati Allah. Orang-orang baik-baik itu cepat ditegur oleh Allah tabaraka wa taala, diluruskan oleh Allah, wala ya'tadi ulul fadli minkum was'ah. Jangan sampai orang yang punya kelebihan dan keluasan rezeki bersumpah tidak akan menafkahi lagi saudara kerabatnya. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu serta merta membatalkan kembali sumpahnya tersebut dan mengembalikan nafkah yang biasa dia berikan. Nah, kalau seandainya ibu disakiti oleh keluarga, lalu gara-gara itu tidak lagi mau memberikan sedikit atau sebagian dari harta, menurut kita atau menurut Allah tabaraka itu keliru. Sebab rezeki yang terbaik itu yang diinfakkan pertama pada keluarga sendiri, baik keluarga dekat maupun keluarga jauh, kemudian baru orang-orang lain yang lebih jauh, dan lebih lagi afdalnya bila harta itu menjadi penyebab silaturahim kita tersambung kembali. Karena tadi dikatakan salah satu dosa yang cepat diberikan hukumannya di dunia ya putus. Ya, sekarang mereka ternyata putusnya gara-gara kita tidak mau memberi mereka dengan harta, dan kita punya kelebihan. Mau tidak mau juga kita akan berinfak. Maka infak terbaik itu adalah kepada keluarga, karena di situ tersimpan albir wassilah, yaitu nafkah, infak, dan juga menyambung silaturahim. Oleh sebab itu saya menasihati diri sendiri, dan kemudian yang bertanya, jangan mengikuti hawa kita. Keinginan kita memang sakitnya tuh di sini, ya, disakiti itu tidak enak, tetapi akan lebih nyaman bila kita tak merasa lagi sakit itu. Subhanallah, kaum musliman, apakah kita akan menyimpan rasa sakit itu menyebabkan kita sengsara menderita sampai akhirat? Tidak. Justru kita ketika disakiti tak terasa sakit lagi. Ya biasalah. Kalau sudah terlalu sering ditikam, tidak sakit lagi, hilang bisa karena biasa. Oleh sebab itu nasihat saya, maka jangan putuskan mereka kalaupun mereka menyakiti kita. Wallahu ta'ala alam. Dan itu akan lebih besar lagi pahalanya di saat kita diberi, kita memberi tapi tetap disakiti. Dan justru sebaliknya, kalau kita beri kita dipuji-puji, justru mungkin akan menghilangkan pahala. Tapi akan lebih besarnya ketika kita memberi dan kita disakiti dan kita tidak merasa sakit. Berarti kita orang hebat. Ya, kita disakiti tapi tidak merasa sakit. Wallahu musta'an. Ya, mohon kita kepada Allah SWT, semoga ini berat memang, tapi semoga dimudahkan Allah tabaraka wa taala. Karena sebaik-baik sedekah itu, infak itu adalah di saat kita sedang bakhil-bakhilnya, sedang tak senang-senangnya, sedang tak mau-maunya, saat kita membutuhkan. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kesabaran kepada ibu yang bertanya, dan semoga kembali menjadi penyebab bersambungnya silaturahim dengan harta, dengan apapun yang kita miliki. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Semoga semuanya Allah berikan taufik, khususnya di hari-hari yang terbaik ini, di mana amalan saleh paling dicintai Allah. Di antaranya adalah sedekah. Bahkan Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan, atau yang lainnya mengatakan, bisa saja sedekah di hari-hari 10 pertama Zulhijjah ini mengalahkan sedekah kita di bulan Ramadan. Mengalahkan sedekah kita di bulan Ramadan. Maka perbanyaklah sedekah, sebagaimana Nabi kita alaihissalatu wassalam di akhir khutbahnya di Idul Fitri dan Idul Adha selalu mengajak kaum wanita untuk banyak bersedekah. Dan
Sesungguhnya sedekah itu memadamkan amarah Allah tabaraka wa taala. Terima kasih dan mohon maaf. Wa subhanak dan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam wa subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.